Video Nina Agustina mengamuk hingga teriak memaki warga beredar di media sosial. Dari video amatir warga terlihat rombongan calon Bupati Indramayu petahana yang hendak menghadiri kampanye di Desa Tegal Taman, Kecamatan Sukra, Kabupaten Indramayu, tiba-tiba menghentikan kendaraannya saat melewati sekelompok warga. Nina kemudian turun dari mobil dan tampak bersitegang dengan seorang warga karena merasa diadang dan terganggu oleh sekelompok warga yang mengacungkan simbol 2 jari yang diduga sebagai pendukung lawan politiknya. Meski salah satu warga telah mengaku salah, namun Nina tampak tidak terima dan mengancam akan melaporkan peristiwa yang disebutnya sebagai penghadangan itu ke polisi. Kejadian itu diketahui terjadi di Desa Tegal Taman, Kecamatan Sukra, Kabupaten Indramayu pada Jumat pekan lalu. Assalamualaikum teman-teman. Udah lihat kan video di awal? Ngamuk bupatinya. Sekarang calon bupati lah dia kan, untuk mencalonkan diri lagi jadi bupati untuk periode kedua. Nama si kawan ini, si ibu ini, Ibu Nina Agustina. Jadi ceritanya di video tuh kan yang kita tengok, dia ngelewati. Dia kan calon bupati untuk daerah Indramayu ya kan. Melewati jalan, tahu-tahu di pinggir jalan itu banyak warga, ada beberapa warga gitu ya kan, mengacungkan 2 jari. Nah, Bu Nina nengok itu, tantrum. Karena dia kan nomor urut dia nomor 3. Mungkin kebetulan pas dia lewat itu mungkin dia berharap lah warga sana mengacungkan entah tiga jari kayak gini, entah 3 jari gini, nggak tahu lah ya kan, pokoknya 3 jari lah. Rupanya yang tertengok sama dia 2 jari, tantrum dia. Astagfirullahaladzim. Udah gitu lucunya dia bilang apa, dia merasa dirinya dicegat. Padahal di video tuh jelas ya kan, video amatir warga tuh ya kan, jelas warga tuh cuma di pinggir aja pas dia lewat ya kan, di pinggir. Terus cuma ngacung-ngacungkan 2 jari, nggak terima si ibu ini, dia langsung turun. Nah, di mana letak mencegatnya itu? Nah, ngamuk-ngamuk dia, sampai apa namanya? Sampai bapak-bapak, ada bapak-bapak yang badannya lumayan gempal ya kan, sampai minta maaf. Bapak-bapak ini kan dimintain KTP, katanya mau diangkut lah dia, mau dilaporkan ke polisi. Yang bikin hebohnya itu ya kan, viral videonya ini. Selain udah ngamuk-ngamuk, si Ibu Nina ini bawa nama bapaknya, mantan Kapolri Dai Bakhtiar. Sombong, kalau aku bilang lagak kali lah. Kalau kita mau banding-banding ya kan, seharusnya Ibu belajar Bu dari Kaisang atau Gibran, Mas Gibran ya kan. Pernah nggak selama orang itu warawiri lah menjalani kehidupan politik atau di kehidupan pribadinya, entah ketemu masalah, orang tuh melakukan hal yang sama dengan Ibu, membentengi diri dengan apa namanya itu, dengan mengandalkan kata-kata saya anak Jokowi, saya anak presiden. Pernah nggak kan, sekelas anak presiden lah Ibu. Bapak cuma mantan Kapolri, mantan pun. Apa yang Ibu harapkan dengan bawa nama orang tua? Supaya rakyat takut, supaya rakyat terintimidasi. Ibu teriak-teriak kayak anak kecil. Ya kenapa kalau orang tuh mengacungkan 2 jari? Masalahnya di mana? Mau 1 jari, 2 jari, 3 jari, atau 10 jari, nggak ada masalah kan? Kecuali kalau dia mengacungkan 1 jari tengahnya, maafnya, ini ke arah Ibu, mau ngamuk lah Ibu.
Karena kita tahu kan artinya kurang ajar. Nah kok 2 jari gini kan yang namanya demokrasi, wajar lah, nggak apa-apa. Kenapa emangnya, tinggal lewat aja. Cegat-cegat, ibu merasa cegat tuh cegatnya dari mana? Ada bukti digitalnya loh bu, videonya. Siapa? Oh, anak tetangga. Jelas nunjukkan kok warga tuh cuma berdiri di pinggir jalan tuh aja. Mana ada yang menjegat-jegat ke tengah jalan. Gak usah ngarang-ngarang cerita ibu. Lagian bu, seharusnya ibu kan calon bupati. Nah, ini saya sebagai rakyat kecil ya, nggak apa-apa lah ngasih saran ya kan. Mana tahu nyampe ke telinga ibu ya kan. Sebagai pemimpin, ibu kayaknya, kok saya pribadi bilang ibu belum bisa. Kayaknya ibu harus belajar lagi lah. Mental seorang pemimpin itu seperti apa. Rakyat sekarang ini mana ada suka yang pemimpin yang maaf cakapnya arogan, sombong, kasar, apalagi bawa-bawa leluhurnya hanya supaya rakyat tunduk, takut. Nggak suka rakyat kayak gitu bu. Hanya masalah ngacung 2 jari. Ibu terakhir viral ada di Bella, hujatan yang ibu dapatkan. Terus ibu bilang apa? Ibu merasa ini ulah perbuatannya Pak Luki Hakim, calon Bupati Indramayu nomor urut 2. Kok kayaknya sensi kali ya bu ya sama Pak Luki Hakim. Ada bukti, ibu ada bukti nggak kalau Pak Luki mengirimkan orang-orang itu untuk mencegat ibu? Ibu sakit hati gara-gara dia mengundurkan diri dulu sebagai jabatan sebagai wakilnya ibu. Kok sekarang kayaknya emosi kali ibu sama dia gitu loh. Bersaing sehat lah bu. Kalau memang ibu ada buktinya, kalau memang itu atas perintah Luki Hakim, beberkan. Jangan teriak-teriak aja. Ibu teriak-teriak situ sampai ngancam-ngancam, bawa nama orang tua, sampai bapak itu pun ngalah minta maaf, minta KTP pula lagi bu. Berapa coba minta KTP bapak itu? Jangan kayak gitu bu. Ibu berharap setelah kejadian ini bisa menang. Jangan harap. Aku udah tengok komen-komennya semua. Wah, habislah. Nggak ada satupun yang bela ibu. Mencaci maki semuanya. Secara tidak langsung bu, setelah ada kejadian ini, ibu bukannya bikin rakyat simpati sama ibu. Malah ibu mempermalukan diri sendiri, mempermalukan Pak Dai Bahtiar sebagai bapaknya ibu. Pasti sedikit banyak tercoreng. Karena kan seperti yang kita tahu kan, orang kalau udah nengok nengok seorang anak yang bandel, pasti ujung-ujungnya banyak orang berkata, ngomong, oh kayak gitu ya ajar orang tuanya. Nah, padahal bisa jadi bandelnya anak-anak nih karena terpengaruh lingkungan, bisa jadi. Ini tidak. Itu baru masalah kecil kayak gini, kayak mana mau ngatasi masalah yang lebih besar lagi. Takutnya yang guling-guling di tanah ibu menghadapi masalah besar, ngamuk tiap hari kayak anak kecil. Ini ibu tuduh-tuduh Pak Luki pun merasa gak tahu apa-apa masalah itu. Namanya rakyat, wajar lah mengutarakan aspirasi mereka. Tinggal lewat aja kok susah. Kalau aku mau keluar ya udah sapa-sapa. Ambillah di rakyat warga Indramayu tuh. Kalau kayak gini bisa jadi ya bu ya, bisa jadi. Mungkin ada yang sebelumnya mau mendukung ibu karena tengoknya bu, kayak gini mau kok kasar kali ibu ini, kayak gini mau jadikan pemimpin. Nggak jadilah. Ayo. Kurang suara tuh. Kalaupun ada yang milih ibu tuh kurasa pun yang elit-elit yang dekat-dekat yang kenal sama ibu aja nih itu. Kok berdasarkan rakyat ya nggak habis pikir itu, ngapain ibu bawa nama orang tua coba. Ibu berharap dengan bawa nama besar Pak Dai, warga mau milih ibu gitu. Ya jangan kayak gitulah bu. Mau sebesar apapun nama ibu, nama orang tua ibu, ya kok bisa usaha lah dengan kemampuan diri sendiri. Ibu kayak ini kok aku bilang,
persis kayak apa namanya tuh, ini aku nggak bilang semua ya, kayak kawan SD ku dulu. Persis adalah kawan SD ku, sedikit cerita lah ya kan. Kawan SD ku ini memang anak orang kaya, bapaknya terkenal lah di daerah sana itu. Nah, terkenal lah bapaknya. Dia sesama apa namanya tuh, murid-murid di SD aku itu ya kan, rata-rata takut sama si kawan ini. Kita sebut aja nama kawannya ini siapa ya, Rudi lah ya. Semua takut sama si Rudi. Karena kenapa? Bapaknya orang berpengaruh. Datang si Rudi ini sombongnya minta ampun. Tak mungkin ada yang murid yang bermasalah sama dia. Wow, kuadu kau sama bapakku ya. Kuadu kau sama bapakku ya. Aku anaknya sini, aku anaknya sini. Gitu persis kayak ibu itu. Jadi semua kami rata-rata kawan aku takut sama dia gitu loh. Nah, tapi maaf cakapnya, bukan aku sombong, nggak kena sama aku. Sekali pernah bermasalah sama aku, dia mengadu kata sama bapaknya. Aku bilang aja, kadu sama bapak kau sana. Nggak apa-apa, kadu lah aku bilang. Bilang bandel-bandel aku memang. Berani dia ngadu sama bapaknya? Enggak. Padahal aku udah jantungan juga waktu itu, sempat ngadu sama bapak, mampus lah aku nih, aku pikir ya. Sampai anak SD ya kan. Tapi waktu itu namanya aku emosi juga ya kan. Nah, emosi aku karena gara-gara aku ngamuk lah aku. Nah, aku maki dia nggak terima dia. Aku kadu kok sama bapakku. Ngadu kok sana aku bilang. Aku udah sempat takut lah itu kok. Sempat ini urusannya bapaknya datang, mampus aku dimarah-marahin di depan murid yang lain. Gitulah pikiran aku. Rupanya nggak. Takut juga dia rupanya. Makanya aku begitu aku nengok kasusmu Bu, nengok videomu keseliweran di beranda YouTube aku ya kan. Aku langsung ingat kawanku ini loh, betul. Persis. Suka bawa nama orang tua, mentang-mentang bapaknya terkenal. Oh lah Bu. Inilah Bu ya, saran aja Bu ya. Kayaknya untuk tahun ini, kali ini kayaknya Ibu nggak bakal terpilih lah. Nanti kalau pas pemilihan suaranya Ibu nggak terpilih, penghitungan suaranya lah, atau Ibu kalah nih, kalah ya kan, jangan tantrum, jangan gelundungan di tanah, ambil hikmahnya, belajar lagi. Belajar lagi bagaimana jiwa pemimpin tuh yang baik tuh bagaimana, yang kira-kira bisa mengambil hati rakyat bagaimana. Yang terpenting mental Ibu itu dulu, sifat keras Ibu itu. Keras sih boleh, tegas boleh, cuman tegas yang kayak mana dulu. Jangan tegas-tegas kebablasan kayak Ibu ini, kan kebablasan namanya. Tahap apa yang mau Ibu tegas sih, heran aku. Kupikir pertamanya iyalah mungkin karena dicegat ya, karena enggak ada video amatirnya. Pokoknya di video awal itu ada ketunjukan semua kan. Kalian tonton lah. Aku bayangkan gimana perasaan pada Bastian anak kayak gitu ya. Buat malu. Itu pun dia berstatement pula itu, katanya dia takut, dia tuh kayak mana katanya ya kan. Ada di videonya juga, kalian tonton lah ya kan. Nanti aku cantumkan videonya itu. Katanya bagaimana seandainya kok tiba-tiba mereka berdiri di mobil saya terus tertabrak. Kan ini sama aja kayak ibaratnya mau bilang kalau itu salah satu kampanye hitamnya tim Pak Luki Hakim. Seakan-akan kayak gitulah dia ngomong. Kalian tengok aja nanti videonya aku lampirkan lah. Kalian tengok lah. Itu kan ibaratnya ada kayak mana ya, kayak tuduhan yang enggak kok aku bilang itu. Udah kayak macam kehabisan akal dia. Tak mungkin terlalu terobsesi dia mau menang kali mungkin ya kan. Kayak gitulah bikin dia. Itulah untuk Bu Dina. Siap-siap Bu ya. Ini kalau kalian tanya pendapat pribadi aku, kalah dia. Kalau kalian tanya siapa pemenangnya, ya aku rasa Pak Luki Hakim itu pemenangnya. Apalagi dia mantan artis ya kan. Ganteng pula. Pasti mama suka itu, yakin aku. Udah lah ya. Ini dari kasus dia. Entah mana tahu dari kita ya kan, ya kawan-kawan lah. Aku yang enggak lah. Yang mana tahu mau jadi ya itulah yang berkecimpung dunia politik. Jadikan aja lah kasus Bu Dina ini pelajaran ya kan. Tegas boleh, tapi jangan arogan, jangan sombong. Ya, Assalamualaikum. Atau masyarakat diajak atau terprovokasi. Dan yang paling mengerikan buat saya adalah apa? Jika mereka dua itu langsung menabrakkan dirinya di mobil saya bisa diskualifikasi dan saya bisa diperiksa. Kok nabrak? Aduh,
Berarti apa? Kampanye-kampanye ini buat saya gagal. Nah ini siapa? Siapa yang menunggangi seperti ini? Mohon maaf buat paslon 2, khususnya Luki Hakim, mantan wakil bupati saya tegas di sini. Saya pernah ajak bicara Anda, ya kan, bagaimana untuk pemerintahan ini, yuk kita bekerja sama dengan baik. Saya sampaikan begitu. Tapi Anda tidak mau dan Anda bilang bahwa siap untuk berjalan sendiri-sendiri saja.